Harapan saya kepada saudara-saudaraku di Pulau Madura khususnya, jangan sampai masalah ini berkelanjutan atau ada yang namanya balas dendam, karena itu hanya akan menambah korban saja. Cukup kita mengambil hikmah dari kejadian ini dan mengambil pelajaran untuk kita semua, supaya kita saling menghormati, saling menghargai. Mudah-mudahan almarhum Mat Tanjar dan kawan-kawannya Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-ayah. Setiap umat itu mempunyai ajal. Apabila sudah sampai ajalnya, maka tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Itulah artinya di keterangan di dalam Al-Quran. Seperti halnya yang telah terjadi, seperti almarhum Mat Tanjar meninggal dalam perkelahian, yaitu bisa disebut ajal. Menjemput ajalnya melalui keberaniannya. Itu semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua sebagai manusia, khususnya umat muslim, bisa mengambil pelajaran dari kejadian itu, bisa mengambil hikmah. Ini Pak Hasan atau Pak Hasan betul ya? Ya. Pak Hasan. Ya. Pak Hasan, Pak Wardi. Pak Hasan, Pak ini Hasan. Pak Wardi. Oke. Ini kakak, ini adik. Adik, oke. Assalamualaikum Pak Hasan, Waalaikumsalam. Pak Wardi. Kami ingin dengar ya pastinya secara langsung.
apa yang terjadi di tanggal 12 Januari kemarin sehingga Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini harus berada di sini saat ini? Awal mulanya gini, Mbak. Saya kan mau pergi tahlilan itu. Terus janjiannya itu sebelum habis maghrib sudah ada ditunggu sama teman katanya, Pak, di Orong. Mau ditunggu ketemuan di sana. Terus saya nunggu sekitar 1 menitan lah gitu. Tiba-tiba ada orang berkendara itu, Pak, kendaraan motor itu laju dari dalam gitu. Saya kan tanpa sengaja ditengok gitu. Ditengok siapa, pikiran itu yang bawa motor kencang kayak gitu. Sampai apa itu lampunya itu kena mata gitu. Terus saya nanya, bahasa Maduranya itu ini, Pak, demak kak gitu. Saya nanya gitu, Yang artinya? mau kemana kak? Mau Gitu. kemana? Ya. Oke. Binyak tanya kok nanya-nanya katanya itu. Mau apa katanya? Ya enggak, saya akan kenal. Masa cuma negor enggak boleh bilang gitu. Terus dia mungkin enggak tahu. Maksudnya enggak tahu, dia turun dari motornya, Pak, yang bergoncengan itu. Dia salah satunya turun duluan itu, yang goncengan turun dulu. Turun, saya turun juga dari kendaraan saya itu. Dia bilang, "Kamu itu kalau punya mata jangan liatin kayak gitu," katanya. Ya kan masa nggak boleh, saya kan silau oleh itu, Pak, yang ganggu katanya saya dengan lampunya itu. Dia tidak terima kan saya lawan omongan itu, dia nampar saya. Korban nampar duluan berarti ya? Iya, dia pegang dengan tangan kanan, namparnya dengan tangan kiri itu. Saya masih ingat betul itu. Terus yang ngomong, "Kenapa nampar kak? Salah saya apa?" "Kamu itu," kata lincelingan itu, lihat-lihat saya kayak bengal katanya, kayak berani sama saya. Dan enggak, Pak, saya kan cuma nanya mau kemana. Terus di samping dia negor-negor, adiknya datang, Pak, yang itu, yang nyetir. Oh, yang nyetir. Nah. Oke. Dia nyetir, terus megangin saya, ngeluarin celurit, mau bacok saya. Ya, Pada saat itu berarti sudah ngeluarin senjata ya? iya itu. Pak Hasan ada perlawanan nggak? Waktu saya enggak lawan, cuma megang celuritnya itu, takut kebacokan ke saya itu. Saya pegang terus sampai berapa menit itu, lama juga, Pak, kan takut itu kena ke saya. Ke wajah. Heeh. Sampai ada beberapa orang warga itu nerai saya gitu. Tapi cekcoknya itu masih itu. Gini, kalau kamu berani ayo lawan saya. Ya bilang, kalau saya enggak salah, Pak, Kak, saya berani. Saya enggak salah, kenapa kamu main mukul? Udah, kalau kamu berani, saya tunggu di sini. Kalau berani kamu pulang, Pak. Oke lah kalau gitu, tunggu di sini. Saya bilang gitu. Saya pulang, ketemu di jalan sama dia, Pak. Oke. Itu. Ketemu di jalan, dia negor saya. Mau kemana, Bi? Kok laju, Pak, motor? Saya dipukul orang, ayo pulang ya gitu. Saya ngomong sama adik saya ini. Terus enggak pikir panjang, dia langsung mutar, Pak. Mutar, nyampe ke rumah, sampai halaman rumah. Saya langsung masuk ke kamar itu. Memang kebetulan di sana memang saya udah ada gitu, memang udah biasa di Madura kan memang gitu, Pak. Ya, saya ngambil 2, satunya dikasih sama adik saya ini. Terus ada orang tua saya yang nanya, mau kemana? Kok bawa itu celurit? Seporan ini saya yang itu, Pak Ami, saya Ini ibu. ini Umi. Oh, Ibu. ya. Udah jangan pergi kamu. Doain saya. Aku ada masalah, mau berangkat bilang gitu. Terus langsung berangkat sama ini. Melarang mungkin atau Iya. sempat ngomong apa itu? Ya jangan pergi. Udah diam sini, tapi sudah terlanjur itu, Pak. Udah terlanjur emosi mungkin. Cuma pamitan, minta maaf, suruh doain itu. Sekolah ini bilang gitu saya ada masalah mau berangkat. Malahan itu ada katanya ya sebelum saya pulang, katanya saya dengar dari orang si Matanjaris itu suruh pergi tapi tidak mau, nunggu. Setelah itu sebelumnya nyampe di depan korban itu saya sudah berhenti dulu, ini suruh berhenti. Sebelum ini berhenti saya sudah loncat duluan, Pak, gitu. Kebetulan di sana itu dia sama teman-temannya sudah siap semua gitu. Kita 10 kurang lebih. 10 orang? Iya. Kita 10 kurang lebih. Tapi Oke. yang ikut yang nyerang 5 orang. Yang nyerang 5 orang? Iya. Kemarin kan informasinya yang meninggal 4 ya, berarti yang satu ini terselamatkan atau? Satunya lari. Oke, yang satunya lari. Jadi dari 10 orang, itu semua Sudah siap senjata semua. sudah siap senjata, nyerang juga artinya? Yang 5 yang nyerang. Yang 5 ya. Oke. Yang ikut carok itu. Mhm.
Lanjut, terus habis itu setelah turun ke Pak Hasan tadi kan turun duluan. Ya ini yang nyerang duluan. Yang Yang nyerang duluan berarti Pak Hasan. Ya, saya belakangnya. Oke. Itu langsung nyerang siapa, Pak? Si Matanjang. Kalau itu yang tadi Yang mukul saya. masalah langsung ya. Ya. Yang pertama itu saya lawan sama Matanjar. Terus Matanjar itu kena luka berapa, mungkin kena sabetan berapa kali sama saya, itu tumbang, adiknya nyerang dari belakang. Oke. Saya mundur, terus dia nyerang kedua kalinya, saya limpas tangannya sampai nggak tahu kena tangan mungkin itu. Setelah itu saya nggak tahu Pak, ini yang perannya, yang duanya ini yang lawan. Pak Wardi, oke. Pak Wardi nyerang duluan berarti juga Saya sama yang seperti Pak ingat Hasan. ini sudah nyerang Matanjar dari yang duanya adiknya sama Hafid itu mau nyerang dari belakang. Dari belakang. Pakai celurit itu 2 orang. Oke. Yang agak di samping kiri saya tebas duluan itu, yang pakai pisau, yang mau pakai pisau, dia saya tebas duluan. Habis ini yang sebelah kiri 2 orang yang nggak dikenal ini menyerang saya. Ini masih perang sama saya, masih lama itu, masih kena pisau, masih kena celuritnya juga. Malahan ada yang terakhir itu nyerang saya Pak. Tapi yang baju putih mungkin Yang yang itu nyerang saya. Yang saya terus, saya mundur, saya sebut nggak kena, Tapi lari sama ini. Lari, Saya bilang kalau kamu maksa bisa mati juga, kamu bilang gitu. sama ini suruh ke Iya. sini. Udah lari, kalau kamu masuk maksa bisa mati juga. Polisi datang itu berapa lama? Tidak tahu saya. Saya lari dari lokasi itu, menghindar Lari kemana? Ke tanah kosong, ke kamp apa? ke belakang rumah saya. Semak-semak gitu lah. Dekat rumah, tapi nggak masuk. Kalian rumah. berdua aja berarti. Iya. Itu posisi sepi di situ. Ya sepi, ngindar mungkin. Gitu. Indah, yang indah. Setelah itu ketemu dari pihak kepolisian, gimana ceritanya? Itu saya nelpon abang saya. Telepon abang tuh maksudnya untuk tujuannya? Suruh nelpon Polda Desa dengan kepolisian. Lapor ke polisi. Oh, jadi memang sebenarnya dari Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini tadinya mau menyerahkan Saya diri. memang menyerahkan diri. Mau berniat menyerahkan diri ya? Sudah mau di jalan, sudah mau menyerahkan diri. Mau cari kakak itu nggak ketemu, habis itu ditelepon. Suruh telepon kepada desanya. Suruh telepon polisi karena sudah bingung. Sudah Bagaimana lebih baik Salut lah menyerahkan ya. diri, ya, menyerahkan diri lebih baik itu. Biar sedangkan di hukum. rumah itu tinggal Umi sama yang adik perempuan, ipar saya istrinya dia dan anak kecil-kecil, anak saya sama anaknya ini. Jadi ingatnya polisi Kepala Desa itu saja. Oke, ya artinya sudah bertemu dengan pihak kepolisian, kemudian tahu kalau korban ini meninggal dunia ya, 4 orang meninggal dunia. Ada perasaan menyesal nggak sih dari Pak Hasan atau Pak Wardi? Kalau ini saya sudah menyesal, Mbak. Iya. Saya itu tiap ingat itu sedih. Kalau gini prosesnya lebih baik saya ngapa layanin orang itu, yang pikiran saya, Mbak. Layanin orang yang nantang carok itu. Itu hilap spontan aja, Mak. Hilap. Hilap spontan. Sempat ngobrol nggak sama orang rumah untuk hati-hati mungkin? Iya, ya selain- sama abang saya itu hati-hati, suruh ngindar kalau takut ada serangan dari pihak lawan. Saya suruh bilang itu hati-hati cari tempat yang aman gitu, biar tidak ada korban lagi gitu. Saya pesan sama keluarga saya lebih baik mengalah daripada harus melayani itu perbuatan yang dilarang sama hukum itu. Saya selaku tersangka itu minta maaf sama keluarga korban, itu mungkin faktor kehilapan saya dan spontan, saya tidak maksud untuk membunuh, cuma mungkin itu faktor dari apa yang mungkin dari emosi, mungkin emosi sesaat. Masalahnya saya sama korban itu udah kenal biasa, kenal baik itu. Jadi saya menyesal ada di sini, mengapa ini harus terjadi ya. Minta maaf sama keluarga korban. Semoga ini nggak berkelanjutan. Pak Hasan, Pak Wardi, makasih banyak. Semoga ini juga bisa jadi pelajaran ya buat Pak Wardi dan juga Pak Hasan semuanya.